Sekarang kita akan mempelajari mengenai penerapan diferensial fungsi majemuk pada bidang ekonomi. Yang pertama, mengenai permintaan marginal dan elastisitas permintaan parsial. Apabila dua macam barang mempunyai hubungan dalam penggunaannya, maka permintaan akan masing-masing barang akan fungsional terhadap terhadap harga kedua macam barang tersebut. Jika barang A dan barang B mempunyai hubungan penggunaan, maka HIDA dan juga HIDB-nya bisa dituliskan dalam fungsi harga A dan juga harga barang B. Derivatif pertama dari HIDA dan HIDB adalah fungsi-fungsi permintaan marginalnya. Dengan dapat diturunkannya fungsi permintaan marginal tersebut, dapat dihitung elastisitas permintaan parsialnya. Terdapat dua macam elastisitas permintaan. Yang pertama adalah elastisitas yang mengukur kepekaan perubahan permintaan suatu barang berkenaan perubahan harga barang itu sendiri, atau dikatakan sebagai elastisitas harga permintaan. Yang kedua adalah elastisitas yang mengukur kepekaan perubahan permintaan suatu barang berkenaan dengan perubahan harga barang lain, atau dapat dikatakan sebagai elastisitas silang permintaan. Dan ini rumusnya untuk mencari eta DA, jadi elastisitas permintaan barang A, itu turunan HIDA terhadap harga barang A dikalikan harga barang A per HIDA. Elastisitas permintaan barang B dapat dicari dari turunan fungsi permintaan barang B terhadap harga barang B dikalikan harga barang B per HIDB. Lalu eta AB adalah elastisitas silang permintaan barang A dan B, dan eta BA adalah elastisitas silang permintaan barang BA. Nah, eta AB dicari dengan turunan HIDA terhadap PB dikalikan PB per HIDA, sedangkan eta BA adalah turunan HIDB per PA dikalikan PA per HIDB. Jika eta AB kurang dari 0 dan eta BA kurang dari 0, untuk PA dan PB tertentu berarti hubungan antara barang A dan barang B komplementer. Sebab penurunan harga salah satu barang akan diikuti oleh kenaikan permintaan atas keduanya. Sedangkan jika eta AB lebih dari 0 dan eta BA lebih dari 0 untuk PA dan PB tertentu, berarti hubungan antara barang A dan barang B adalah substitutif. Sebab penurunan harga salah satu barang akan diikuti oleh kenaikan permintaan atas barang tersebut dan penurunan permintaan atas barang lainnya. Ini contohnya. Diketahui fungsi permintaan akan barang A dan barang B masing-masing ditunjukkan oleh HIDA kali PA kuadrat kali PB pangkat 3 min 1 sama dengan 0, dan HIDB kali PA pangkat 3 kali PB min 1 sama dengan 0. Tentukan elastisitas permintaan masing-masing barang, berarti mencari eta DA dan juga mencari eta DB, dan bagaimana hubungan antara kedua barang tersebut. Berarti untuk mencari hubungannya yang komplementer maupun substitutif, kita harus mencari eta AB dan juga eta BA. Baik, kita coba mencarinya. Fungsi permintaan yang pertama diketahui HIDA dikalikan PA kuadrat dikali PB pangkat 3 sama dengan 1. Kalau ditulis seperti itu, berarti HIDA sama dengan 1 per PA kuadrat kali PB pangkat 3. Sedangkan untuk HIDB itu kan dikalikan PA pangkat 3 kali PB min 1 sama dengan 0, berarti kan ini sama dengan 1. Sehingga HIDB sama dengan 1 per PA pangkat 3 kali PB. Kemudian yang dicari adalah elastisitas permintaan masing-masing barang.
Berarti kalau elastisitas permintaan masing-masing barang, yang pertama kita cari eta dA itu sama dengan turunan Q dA per PA dikalikan PA per Q dA. Nah, ini berarti kita turunkan Q dA ini terhadap PA. Nah, sebenarnya ini kalau mau dirubah juga bisa bentuknya menjadi Q dA sama dengan PA pangkat negatif 2 kali PB pangkat negatif 3. Ini juga kita bisa rubah bentuk Q dB sama dengan PA pangkat negatif 3 kali PB pangkat negatif 1. Berarti kita turunkan Q dA terhadap PA, maka diperoleh negatif 2 PA pangkat negatif 3 berarti kali PB pangkat negatif 3 dikali PA per Q dA. Q dA-nya PA pangkat negatif 2 kali PB pangkat negatif 3. Sehingga diperoleh PA pangkat negatif 3 kali PA kan PA pangkat negatif 2. Berarti ini bisa dicoret dengan ini. Kemudian PB pangkat negatif 3 dibagi PB pangkat negatif 3. 1 berarti hasilnya adalah negatif 2. Berikutnya kita cari eta dB. Eta dB berarti turunan Q dB terhadap PB dikalikan PB per Q dB. Nah, ini turunan Q dB terhadap PB berarti kan PA-nya tetap ya. Berarti di sini berarti PB-nya pangkat negatif 1 kalau diturunkan menjadi negatif 1 kali PB pangkat negatif 2. PA-nya tetap berarti PA pangkat negatif 3 dikali PB per PA pangkat negatif 3 kali PB pangkat negatif 1. PB pangkat negatif 2 kali PB itu kan PB pangkat negatif 1 bisa dibagi PB pangkat negatif 1. Ini PB pangkat negatif 3 dibagi PA pangkat negatif 3. Berarti hasilnya negatif 1. Nah, inilah hasil untuk elastisitas permintaan barang A dan juga elastisitas permintaan barang B. Berikutnya, pertanyaannya adalah bagaimana hubungan antara kedua barang tersebut. Berarti kita kalau mau menentukan hubungannya komplementer atau substitutif, kita harus mencari dulu eta AB dan juga eta BA. Baik, kita cari dulu. Eta AB dapat dicari dari turunan Q dB turunan Q dA per do PB dikalikan PB per Q dA. Berarti Q dA diturunkan terhadap PB, maka di sini menjadi negatif 3 PA pangkat negatif 2 kali PB pangkat negatif 4 dikali PB per Q dA-nya tadi adalah PA pangkat negatif 2 kali PB pangkat negatif 3. PB pangkat negatif 4 kali PB itu kan PB pangkat negatif 3. Bisa ini dibagi PB pangkat negatif 3 1.
PA pangkat negatif 2 dibagi PA pangkat negatif 2 negatif 3. Kemudian kita cari eta BA, berarti turunan QDB terhadap PA dikali PA per QDB. Berarti QDB kalau diturunkan terhadap PA, maka di sini menjadi negatif 3 PA pangkat negatif 4 dikali PB pangkat negatif 1 kali PA per PA pangkat negatif 3 kali PB pangkat negatif 1. Ini PA pangkat negatif 4 kali PA itu adalah PA pangkat negatif 3. Berarti ini dibagi ini 1. Kemudian PB pangkat negatif 1 bagi PB pangkat negatif 1, 1. Berarti hasilnya negatif 3. Nah, di sini diperoleh kalau eta AB kurang dari 0 karena negatif 3. Dan juga eta BA juga kurang dari 0, sehingga di sini barang A dan barang B mempunyai hubungan komplementer. Ini hubungan kedua barang adalah komplementer karena eta AB kurang dari 0 dan eta BA juga kurang dari 0. Berikutnya, bagaimana jika perusahaan dengan dua macam produk dan biaya produksi gabungan? Jadi suatu perusahaan kan terkadang tidak hanya menghasilkan satu buah produk, tetapi bisa juga memproduksi kedua macam produk, dan itu merupakan biaya produksi gabungan. Maka perhitungan keuntungan maksimum yang diperoleh dapat diselesaikan dengan pendekatan diferensial parsial. Dengan metode serupa, pendekatan ini dapat juga digunakan untuk menganalisis kasus perusahaan yang menghasilkan lebih dari dua macam produk yang biaya produksinya juga merupakan biaya produksi gabungan. Andaikan sebuah perusahaan memproduksi dua macam barang, yaitu barang A dan barang B, di mana fungsi permintaan masing-masing barang adalah QA dan QB, serta biaya produksinya adalah C, maka penerimaan dari memproduksi A adalah RA, dan penerimaan dari memproduksi barang B adalah RB, sehingga penerimaan totalnya R sama dengan RA plus RB. Nah, dengan biaya total C, maka fungsi keuntungannya, jadi keuntungan di sini dimisalkan P itu dapat dicari dari R dikurangi C. P itu akan maksimum bila P aksen sama dengan 0. Nah, P aksen sama dengan 0, turunan P-nya itu karena tadi dua macam barang A dan B, berarti dicari P A sama dengan 0 dan juga P B sama dengan 0. P A itu turunan P terhadap A sama dengan 0, dan P B adalah turunan P terhadap B sama dengan 0. Contohnya, diketahui biaya total yang dikeluarkan perusahaan yang memproduksi barang A dan barang B ditunjukkan oleh C sama dengan QA kuadrat plus 3 QB kuadrat plus QA kali QB. Harga jual masing-masing barang per unit adalah PA sama dengan 7 dan PB sama dengan 20. Hitunglah berapa unit masing-masing barang harus diproduksi agar keuntungannya maksimum. Berarti berapa unit barang yang harus diproduksi, maka yang kita cari adalah barang A dan barang B jumlahnya berapa agar keuntungan maksimum, kemudian besarnya keuntungan maksimum tersebut berarti P maksimumnya berapa. Baik, kita kerjakan. Pertama, kita bisa mencari dulu fungsi biayanya. Fungsi biayanya sudah diketahui bahwa C sama dengan QA kuadrat plus 3 QB kuadrat plus QA kali QB.
Kemudian di sini untuk mencari R atau penerimaan, berarti kita cari dulu RA. RA itu mencarinya HA kali PA. HA-nya tadi belum diketahui HA, sedangkan PA-nya adalah 7, berarti di sini 7 HA, dan RB itu HB kali PB. Di situ PB-nya 20, berarti 20 HB. Nah, dari dua yang diketahui ini, R dapat dituliskan RA plus RB, sehingga R-nya diketahui 7 HA plus 20 HB. Nah, untuk mengetahui keuntungan maksimumnya, keuntungan itu bisa disimbolkan dengan P, dan P itu adalah R dikurangi C, sehingga P-nya R-nya 7 HA plus 20 HB dikurangi C-nya HA kuadrat plus 3 HB kuadrat plus HA kali HB. Nah, di sini diperoleh P sama dengan 7 HA plus 20 HB min HA kuadrat min 3 HB kuadrat plus HA kali HB. Nah, untuk mencari keuntungan maksimum, kita bisa menggunakan Pi aksen sama dengan 0. Tetapi Pi aksennya ini kita turunkan Pi terhadap HA sama dengan 0. Berarti ini diturunkan terhadap HA, maka di sini 7. Ini karena konstanta berarti kan 0 min 2 HA. Ini 0, berarti di sini menjadi bentar, ini tandanya tadi ini harusnya minus ya. Jadi ini min, maka di sini tertulisnya diturunkan terhadap HA, jadinya ini adalah min HB sama dengan 0. Kemudian Pi itu juga diturunkan terhadap HB sama dengan 0, sehingga yang ada HA-nya dianggap konstanta, maka menjadi 20 min 6 HB min HA sama dengan 0. Nah, di sini ada persamaan yang pertama, persamaan yang kedua. Dari persamaan 1 dan 2 itu ada dua persamaan dengan dua variabel. Nah, nanti kalau misalkan ini ada persamaan 1 dan 2, di sini ada dua persamaan dengan dua variabel. Kalau kita tuliskan, yang pertama adalah min 2 HA min HB sama dengan negatif 7, dan yang kedua min HA min 6 HB sama dengan negatif 20. Nah, dari dua persamaan dan dua variabel ini, kalau kita menghitung menggunakan eliminasi dan substitusi, maka akan diperoleh nilai HA sama dengan 2 dan HB sama dengan 3. Sehingga perusahaan tersebut harus memproduksi 2 unit barang A dan juga 3 unit barang B untuk menghasilkan keuntungan maksimum. Nah, sekarang Pi maksimumnya itu dapat dicari dengan menggunakan nilai HA sama dengan 2, HB sama dengan 3 ini disubstitusikan ke fungsi Pi. Maka ini menjadi 7 kali 2 plus 20 kali 3 min 2 kuadrat min 3 kali 3 kuadrat min 2 kali 3. Nah, nanti diperoleh 37.
Jadi dapat dikatakan agar keuntungan maksimum maka harus memproduksi 2 unit barang A dan 3 unit barang B dengan keuntungan 37. Nah, inilah mencari keuntungan maksimum apabila perusahaan tersebut memproduksi 2 macam barang.